Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah berita menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utamanya hari ini. Pasca penyanderaan pilot, seluruh penerbangan perintis diminta melapor sebelum terbang ke wilayah rawan. Pastikan pembangunan jalan Trans Papua berjalan, Gubernur Papua Barat tinjau ruas jalan Manokwari, Pegunungan Arfak. Rentan terpapar COVID-19, ribuan guru di Merauke divaksin. Polisi meminta seluruh maskapai penerbangan di Papua berkoordinasi dengan kepolisian dan TNI sebelum bertolak ke sebuah daerah yang tidak ada aparat keamanan. Hal ini dilakukan akibat kasus penyanderaan pilot pesawat Susi Air di Kabupaten Puncak pada pekan lalu. Menurut polisi, penerbangan perintis, terutama yang menuju ke distrik di wilayah Intan Jaya, Puncak, dan Duga sangat rawan. Di lokasi tersebut, saat ini memang belum ada kantor polisi yang bisa menjamin keamanan penerbangan. Bandara-bandara perintis yang ada di distrik ini tentu belum bisa kita kontrol dengan baik karena apa? Keterbatasan sarana dan prasarana. Bahkan dari kota kabupaten ke distrik sendiri juga tidak ada transportasi darat, tentu terbatas juga dengan transportasi udara. Dan di beberapa distrik di wilayah Pegunungan Tengah juga belum ada polsek. Tentu kalau ada polsek, ada koramil, itu pelayanan kepolisian akan lebih baik. Maka dari itu kita ke depan sudah mengajukan kepada pimpinan kepolisian untuk mengajukan beberapa peningkatan pospol menjadi polsek, kemudian ada langsung kita ajukan polsek di beberapa distrik yang ada di wilayah Tengah, karena itu bentuk upaya pelayanan kepolisian terhadap masyarakat. Jangan sampai masyarakat membutuhkan perlindungan dan pengayoman kepada kita sendiri tidak bisa jangkau ke sana. Nah, ini yang tentu menjadi pemikiran kita. Tentu di 5 kabupaten terakhir yang baru dimekarkan 1 tahun yang lalu, ya, ditambah ada beberapa polres, itu sekarang konsentrasi ke sana untuk penambahan anggota, kelengkapan daripada struktur organisasi kepolisian Polres di tingkat Polres itu sendiri sampai dengan anggota-anggota yang akan mengawaki di wilayah itu. Saat ini Intan Jaya merupakan daerah rawan serangan kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Di wilayah ini hanya ada 1 bandara yang dijaga aparat keamanan. Sisanya yaitu 7 distrik lain belum memiliki kantor polisi atau Mapolsek. Kondisi yang sama juga terjadi di Kabupaten Puncak. Dari 8 distrik, hanya 1 distrik yang bandaranya dijaga aparat kepolisian. Tidak heran terjadi aksi penyanderaan yang dilakukan KKB di lapangan terbang Biandoga Intan Jaya pada 8 Januari lalu. Kelompok ini membakar sebuah pesawat perintis milik maskapai MAF. Riantonai melaporkan dari kota Jayapura, Papua. Wakil Ketua 1 DPR Papua Yunus Wonda meminta kelompok kriminal bersenjata agar menghentikan teror dengan menembaki warga sipil. Hal ini disampaikan Wakil Ketua 1 DPR Papua Yunus Wonda pasca kontak tembak senjata antara aparat gabungan dan kelompok kriminal bersenjata wilayah Intan Jaya yang sempat membuat ratusan warga mengungsi ke rumah ibadah bulan lalu. Yunus Wonda meminta KKB agar menahan diri karena tindakan mereka menyebabkan kehidupan masyarakat setempat tidak nyaman dan nyawa mereka terancam. Dan situasi Papua ini kita bukan membuat dia semakin baik, tapi kita terus membuat dia semakin membuat situasi Papua semakin tidak menentu. Versi dari masyarakat, dari gereja yang ada di sana bahwa itu adalah anak sekolah, masih sekolah yang ditembak. Sementara versi dari aparat kita bahwa itu adalah KKB. Nah, ini akan terus permainan ini akan terus terjadi, dan rakyat di sana akan hidup tidak nyaman lagi. Sementara kita selalu anggap bahwa daerah itu kita buat sebagai masyarakat bisa rasa aman, nyaman. Bagi saya tidak. Selama ada kekuatan aparat TNI kita dengan lengkap di sana, rakyat tidak akan pernah merasa nyaman. Untuk itu kembalikan kondisi seperti semula.
seluruh pasukan kita keluarkan dari sana, kembalikan seperti semula. Koramil kita hidupkan, Koramil yang ada di sana kita tetapkan ada di sana, dan Kapolsek, Kapolres yang ada di sana, mereka ada di sana seperti biasa. Coba keadaan ini harus dikembalikan. Nah, ini kan kami lihat karena kita turun juga dengan kekuatan besar, ya TPNOP juga lakukan hal yang sama. Sebaliknya, Kapolda Papua menegaskan pihaknya akan terus mengejar dan tidak akan mundur sejengkal pun untuk menumpas kelompok bersenjata ini. TNI Polri akan memastikan untuk melakukan penegakan hukum kepada siapapun yang melakukan pelanggaran hukum. Mereka melakukan kekerasan bersenjata, kita akan hadapi. Tidak akan mundur selangkah pun. Kami dari pihak kepolisian, selaku Kapolda, saya meminta kepada teman-teman yang operasi tidak boleh takut. Kabupaten Intan Jaya, Puncak, dan Duga menjadi perhatian khusus aparat keamanan karena kerap terjadi teror penembakan yang dilakukan kelompok kriminal bersenjata. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Saat ini banyak warga negara asing asal Papua New Guinea yang terseret kasus narkoba dan dipenjara di Papua. Sepanjang tahun 2020 hingga awal tahun 2021, tercatat ada 73 warga Papua New Guinea yang menjalani hukuman pidana di Lapas Narkotika Doyo dan 4 lainnya di Lapas Abepura. Beberapa dari mereka menolak dikembalikan ke negara asalnya jika bebas nanti. Yang menjadi masalah, para napi asal PNG tersebut tidak memiliki dokumen izin tinggal resmi di Papua, sehingga sebagian dari mereka yang sudah menjalani masa hukuman ditempatkan di rumah detensi, menunggu dideportasi ke negara asal. Namun banyak dari mereka menolak dipulangkan. Khusus untuk peningkatan narkoba, di mana di Lapas Narkotika Doyo itu penghuni warga negara asing dari PNG ada 73 orang. 73 orang di AB, Lapas AB ada 4 orang, dan di Lapas Perempuan ada 2 orang. Nah, sehingga nanti ke depan kita akan coba membahas dengan konsulat. Karena hampir dari data keimigrasian di divisi imigrasi, sebagian dari mereka tidak memiliki dokumen resmi, hanya beberapa saja, sehingga itu butuh dari konsulat. Dan beberapa waktu yang lalu ada warga negara PNG yang mau bebas juga tidak mau pulang, dan tidak mau juga diambil oleh petugas kita dari deteni, rumah detensi imigrasi, untuk dilakukan deportasi. Nah, ini Kanwil Kumham Papua akan membahas keberadaan warga PNG tersebut dengan pihak konsulat PNG, karena sesuai data dari keimigrasian di divisi imigrasi, hanya beberapa saja yang memegang dokumen resmi. Sebagian besar WNA asal Papua New Guinea ini ditangkap karena menyelundupkan ganja ke Jayapura. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Pencurian barang berharga milik warga di kendaraan bermotor yang terparkir saat ini marak terjadi di Merauke. Dalam sepekan, polisi menerima 3 laporan kasus pencurian di areal parkir. Laporan kehilangan terbaru terjadi pekan lalu, tepatnya di Jalan Nusantara, Merauke. Dari kamera pengawas atau CCTV, terlihat seorang pemuda mengambil sebuah ponsel yang lupa ditinggal pemilik di kendaraan bermotornya. Polisi menghimbau warga agar tidak meninggalkan barang berharga di kendaraan bermotor karena bisa memancing pencuri. Selain itu, untuk mencegah pencurian, polisi juga akan meningkatkan patroli rutin. Polres Merauke menghimbau kepada masyarakat Merauke agar 1. Selalu waspada dan berhati-hati bila memarkir kendaraan di tempat keramaian. 2. Jangan menaruh HP atau barang berharga lainnya yang di dashboard atau di bawah jok sepeda motor. 3. Sebelum meninggalkan sepeda motor, hendaknya diparkir selalu mengecek barang-barang berharga yang disimpan di kendaraannya. 4. Bila berkendara, kendaraan jangan memancing pencuri untuk melakukan aksi pencurian seperti menaruh tas di stang kendaraan dan lain-lain. 5.
Jadilah polisi bagi dirimu sendiri dengan selalu beraktivitas di luar rumah, dengan selalu waspada dan berhati-hati karena kejahatan terjadi karena ada niat dan kesempatan. Polisi juga menyarankan agar pengendara memarkir kendaraannya di tempat aman dan mengunci ganda kendaraannya untuk memperkecil peluang pencuri. Razia juga akan dilakukan polisi di pasar dan pusat perbelanjaan yang banyak parkir liar sehingga marak pencurian. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Untuk memastikan pembangunan ruas jalan Trans Papua Barat berjalan sesuai target, Gubernur Papua Barat Senin kemarin melihat langsung kondisi jalan dari Manokwari ke Kabupaten Pegunungan Arfak. Gubernur bersama Bupati Pegunungan Arfak juga memantau langsung pembangunan ruas jalan di Kampung Testega, Moskona Timur, Meidoga, dan di SP9 Manokwari. Warga Kampung Meidoga meminta pemerintah mempercepat pembangunan jalan agar aktivitas warga bisa berjalan baik dan bisa meningkatkan ekonomi warga. Untuk bisa memperhatikan apa yang menjadi kebutuhannya masyarakat, karena masyarakat sangat membutuhkan akses ruas jalan ini untuk mempermudah mereka punya aktivitas dalam ekonomi, sosial, dan budaya. Sehingga kita berharap kehadiran pemerintah memberikan bukti kepada masyarakat untuk menjadikan resmian ruas jalan hari ini sebagai solusi bagi kerinduan masyarakat untuk sebuah perubahan di sebuah. Kami mau untuk akses jalan untuk melancar untuk mama dan ibu dong. Di sini di suku Mea ini di sini ada salah satu kebutuhan ekonomi yang untuk mereka mengelola sagu. Di sini ada lahan ada berapa hektar, 1 hektar di sini. Itu untuk mereka minta untuk akses jalan untuk mereka mau hasil yang ada di sini untuk mereka berkelola. Kota ya di Papua Barat. Dari Bapak Kakak dong siap mendukung pemerintah untuk program ruas jalan-jalan Bapak? Ya, jadi kita minta untuk Pak Gubernur untuk mengakseskan membuka ruas jalan secepatnya supaya untuk masyarakat bisa akses. Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan mengatakan pembangunan jalan sangat penting karena bisa mendorong pertumbuhan ekonomi di Papua Barat, khususnya di Kabupaten Pegunungan Arfak. Isolasi daerah kalau kita sudah buka, daerah yang terbuka, ya kan? Masyarakat bisa akses ke pusat pemerintahan, taruhlah bisa ke distrik, ke kabupaten, bahkan ke provinsi itu bisa lancar kan? Ini kalau jalan-jalan kita buka gitu. Nah, maka itu memang kita membangun memang kita sebenarnya harus mulai dari yang tersulit ke yang termudah gitu, yang susah ke yang gampang gitu. Artinya kita bangun dari kampung ke kota. Nah, itu yang diutamakan karena ya rakyat yang ada di Manokwari atau di kota-kota itu kan sudah menikmati pembangunan sekalipun ada macet-macet tapi lain-lain, tapi sudah dari awal mereka merasakan pembangunan pemerintah gitu. Tapi yang jauh-jauh ini kalau kita tidak memulai, kapan gitu kita akan membangun gitu. Orang bangun kota itu gampang aja, tapi kalau mau bangun ke daerah tertentu, menggunung ke sini, lembah-lembah ini, tidak semua orang punya hati untuk mau membangun ini. Pembangunan jalan di Kabupaten Pegunungan Arfak menelan biaya hingga 1 triliun rupiah, termasuk biaya perawatan serta pembangunan jembatan. Jalan Trans Papua dan Papua Barat sepanjang 4.600 km dari Sorong ke Jayapura sudah terhubung, namun baru sebagian saja yang sudah teraspal. Sementara sisanya masih berlumpur, penuh kubangan, bahkan sering longsor ketika hujan turun. James Aisoki melaporkan dari Pegunungan Arfak, Papua Barat. Ketak, pria berusia 65 tahun ini sudah 10 tahun bekerja sebagai penjual air gerobak yang berkeliling di kota Merauke. Namun kehidupan selalu mengalami pasang surut. Di masa pandemi, penjual air keliling seperti Ketak ternyata juga ikut terdampak. Saat ini, warga takut membeli air dari penjual air keliling seperti Ketak. Mereka membatasi kontak karena takut tertular COVID-19. Setiap hari Ketak berkeliling menjajakan air yang dijual seharga Rp5.000 per jerigen berisi 15 liter air.
Namun saat pandemi, air yang dijualnya tidak laku. Ditambah lagi musim hujan sehingga warga tidak membutuhkan air bersih. Ia mengaku sudah sebulan sulit menafkahi keluarganya. Ia juga harus berpikir keras mencari uang karena harus membayar kontrakan rumahnya. Ia hanya berharap musim kemarau datang agar meraup keuntungan dari berdagang air keliling. Covid ini gimana Pak untuk menjual airnya ini? Ada penurunan? Aduh, turun. Turun berapa kira-kira? Biasanya kalau jual sebelum Covid berapa banyak Pak? Ya, kita kadang-kadang ya 3, sekarang 1 saja setengah mati. Setengah mati Pak ya? Iya. Sudah lama itu Pak ya? Ya sudah, mulai Covid gitu. Oh, gitu. Harap aja di masa Covid ini gimana? Ya sudah, pokoknya kita susah setengah mati lah pokoknya. Kita tidak mau berkutik. Makan agak repot Pak ya? Mau makan saja susah. Ngontrak rumah juga Pak? Hah? Ngontrak rumah juga? Rumah ngontrak saya. Ngontrak Pak ya? Iya, betul. Ketak juga menaruh harapan kepada pemerintah agar mau membantu warga yang mengalami kesulitan seperti dirinya, karena selama ini ia belum pernah mendapat bantuan dari pemerintah. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Kendati vaksinasi terus berjalan, COVID-19 masih terus menghantui. Dalam sepekan terakhir, 3 pasien positif COVID-19 dilaporkan meninggal dunia di RSUD Merauke. Pasien yang meninggal adalah lansia yang berusia di atas 70 tahun. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Merauke Dr. Neville Muskita, sebagian besar pasien COVID-19 yang meninggal dunia akibat terlambat mendapat penanganan medis. Kalau yang kemarin itu kan 75 tahun dan ada komorbid dan memang kondisinya ya lansia dan komorbid seperti itu. Jadi ya kondisi itu yang memperberat sehingga dia meninggal. Kalau yang sebelumnya memang tidak ada komorbid, tetapi mungkin sudah terinfeksi cukup lama dan tidak mengetahui ya, sehingga itu kan 1 hari dirujuk toh. Nah, dirujuk 1 hari tanggal 12, tanggal 13 meninggal. Jadi kemungkinan kondisinya memang sudah. Lansia di atas 70 tahun paling beresiko terserang COVID-19 sehingga tingkat kematian sangat tinggi. Warga diminta segera membawa anggota keluarga mereka ke rumah sakit, khususnya lansia bila mengalami gejala sedang hingga berat. Data Satgas COVID-19 Merauke per 15 Maret menyebutkan pasien COVID-19 yang meninggal dunia berjumlah 45 orang, sementara pasien yang masih dirawat di RSUD dan karantina mandiri sebanyak 46 orang. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Ratusan siswa di sekolah menengah atas YPK Merauke Senin kemarin mengikuti ujian sekolah. Ujian sekolah kali ini digelar dengan standar nasional, yakni berbasis komputer. Untuk mencegah penularan COVID-19, pihak sekolah menyiapkan 3 ruangan komputer yang dibagi dalam 3 sesi ujian dan digelar selama 10 hari ke depan. Siswa yang mengikuti ujian wajib menggunakan masker dan duduknya diatur berjarak. Menggunakan komputer dengan 3 sesi, setiap sesi 60. Dengan demikian sampai jam 14.00 baru bisa selesai. Harapan kami bahwa anak-anak kami bisa mengikuti ujian sekolah berstandar nasional ini secara baik sehingga hasilnya juga baik. Dan atas nama Kepala Sekolah, seluruh staf, kami menyampaikan penghargaan terima kasih kepada semua pihak yang mendukung kami, dan juga selamat menempuh ujian untuk seluruh siswa di Indonesia, khusus kelas 12 SMA, juga Provinsi Papua dan lebih khusus di Kabupaten Merauke tercinta. Sekolah juga meminta orang tua menyiapkan perlengkapan ujian, diantaranya hand sanitizer, sehingga siswa bisa terhindar dari COVID-19. Ujian nasional ini akan diikuti sebanyak 180 siswa yang sebagian besar adalah siswa asli Papua. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Ribuan guru dari berbagai tingkatan seperti SD, SMP hingga SMA Senin kemarin divaksin di aula kantor RRI Merauke. Untuk mencegah kerumunan, peserta dibatasi 60 guru per hari, sehingga vaksinasi akan berlangsung selama sepekan. Guru merupakan kelompok pelayan publik yang harus divaksin.
profesi mereka sangat beresiko tertular COVID-19. Apalagi ada rencana Juni mendatang seluruh sekolah akan dibuka kembali. Warga Merauke lainnya kan banyak yang tidak mau vaksin. Apa harapan Ibu, ajakan Ibu seperti apa? Ya, harapannya mungkin ya ke depan, mungkin besok ya lebih sadar lah untuk kesehatan diri sendiri. Karena ini kan virus kita tidak bisa lihat dengan mata. Ya, gitu. Ibu mau vaksin ini ya? Ya. Kenapa mau vaksin, Bu? Kenapa? Karena mau ikut saja ya untuk masa depan juga sih ya. Karena sekarang kan sudah tahu pandemi kayak begini. Selagi ada kesempatan, kenapa tidak? Kalau sudah dicoba klinis kan. Apalagi gratis, Bu ya? Gratis lagi. Ibu, untuk Ibu warga masyarakat apa ajakan Ibu untuk warga masyarakat yang tidak mau vaksin ini? Saya rasa nggak ada ruginya vaksin ya, nggak usah takut. Toh semuanya itu kan sudah melalui uji klinis. Kalau ada apa-apa juga kan pasti pemerintah tanggung jawab. Untuk memudahkan vaksinasi, guru yang mengajar di distrik terjauh tidak perlu khawatir karena mereka bisa mendatangi puskesmas terdekat di distrik. Meski sudah divaksin, guru tetap diwajibkan menerapkan protokol kesehatan karena pembentukan antibodi membutuhkan waktu. Selain itu, COVID-19 hanya bisa dilumpuhkan hanya dengan vaksinasi dan penerapan yang ketat protokol kesehatan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Vaksinasi terhadap pelayan publik di Merauke terus berlanjut. Merauke sebelumnya hanya mendapat jatah 6.000 dosis vaksin dan jumlah dosis tersebut sudah terpakai semua. Dinkes Merauke kembali meminta tambahan 10.000 dosis vaksin karena masih banyak pelayan publik di Merauke belum menerima vaksin. Kadinkes Merauke, Dr. Neville Muskita mengatakan penambahan vaksinasi sudah diajukan dan dosis tambahan akan dikirim dari Jayapura, sehingga target vaksinasi pelayan publik di Merauke bisa tercapai. Hari ini habis, makanya kita tadi malam ada Zoom meeting dengan provinsi. Ya, hari ini vaksin tiba dari Jakarta. Tadi malam kita sama-sama dengan orang dari Jakarta, Kemenkes. Tadi malam mereka kirim, hari ini tiba di Jayapura. Mudah-mudahan besok terkirim ke Merauke. Kira-kira kekurangannya berapa, Dok, untuk Merauke? Kita ada minta dan mereka akan siap 1.000 vial atau untuk 10.000 dosis. 10.000 dosis ya. Data Dinas Kesehatan saat ini ada 8.000 pelayan publik yang menjadi target vaksinasi di Merauke. Jumlah ini kemungkinan besar akan bertambah karena sejumlah kantor pelayan publik masih terus mendaftarkan pegawainya ke Dinkes Merauke. Vaksinasi pelayan publik ditargetkan selesai pada Maret ini dan akan dilanjutkan vaksinasi tahap ketiga untuk lansia, pedagang, dan sopir angkot. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Kapolri menambah kuota Bintara yang akan menjadi perwira khusus putra-putri asli Papua sebanyak 246 orang. Kuota terbagi untuk Papua sebanyak 77 orang dan 150 orang lagi untuk Papua Barat. Kuota ini diberikan untuk mengikuti pendidikan sekolah inspektur polisi tahun 2021. Calon peserta didik Bintara Polda Papua, baik orang asli Papua maupun pendatang, harus mengikuti tahapan seleksi, mulai dari pemeriksaan administrasi hingga ujian naskah karya perorangan. Setelah itu baru bisa dinyatakan lolos seleksi. Akhirnya diakomodir dari Mabes Polri bahwa kita diberikan kuota yang lebih dahsyat lagi. Bapak Kapolri luar biasa, Pak SDM dan Pak Kapolda berkoordinasi, komunikasi, diberikan kuota khusus untuk putra daerah orang asli Papua itu sebanyak 133 orang. Ya, 133 orang. Jadi semua sudah terakomodir, tidak ada lagi orang Papua yang tidak masuk di dalam SIP ini. Nah, terus yang sisanya itu dari pendatang. Di total keseluruhan 246 dan sudah ada surat keputusan dari Bapak Kapolri. Sebelumnya Polda Papua hanya mendapatkan kuota reguler sebanyak 41 orang. Setelah kuota ditambah sebanyak 205 orang, maka jatah untuk putra asli Papua menjadi 246 orang. Sedangkan Polda Papua Barat sebelumnya hanya mendapat kuota reguler sebanyak 47 orang. Kini ditambah 103 orang sehingga jatah untuk putra-putri asli Papua Barat menjadi 150 orang. Para calon bintara diharapkan bisa mengikuti pendidikan dengan sebaik-baiknya sehingga dapat menjadi perwira polisi yang membanggakan dan bisa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Fando melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita pada pagi hari ini. Saya Graciela Taime, mewakili kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih. Selamat beraktivitas. Sampai jumpa. Wanyambe.